Bapak-bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya semuanya? Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menegaskan dulu, saya sudah membaca gugatan tersebut dan saya sudah mengetahui nama-nama penggugat dan penggugat. Saya di sini hanya meyakinkan diri saya bahwa apakah benar Bapak di sebelah kiri saya ini atas nama Bapak Riko sebagai penggugat? Ya, Pak. Oh ya. Oke, untuk sebelah kanan saya, apakah saudari Ibu ini atas nama Ibu Kania sebagai tergugat? Nah. Oke. Dan penggugat dan tergugat didampingi oleh kuasa hukum masing-masing ya Pak ya. Oh, ya. Terima kasih. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu terkait diri saya dan tugas saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidun Tartokomo. Di sini saya sebagai mediator. Sebelumnya saya akan menjelaskan tupoksi atau tugas-tugas dari mediator itu sendiri. Jadi tugas mediator itu adalah menyelesaikan sengketa atau konflik antara dua belah pihak atau lebih, di mana keduanya akan menghasilkan sebuah kesepakatan atau keputusan bersama yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jadi di sini saya mediator yang ditunjuk oleh pengadilan. Sebelumnya saya ingin memastikan apakah saudara Bapak Riko ini menggugat dengan kasus atas hak asuh anak dari Ibu Kania. Iya, Pak. Oke, mungkin bisa sedikit dijelaskan bagaimana perkaranya, Pak. Baik, Pak. Jadi begini, kan saya sudah cerai cukup lama dengan dia ini. Ya. Tapi saya itu masih sering mengunjungi anak saya. Dan ketika saya ke sana, saya itu sering mendapati anak saya tidak dalam pengawasan orang tua. Di sana itu terkadang hanya ada ibu mertua saya dan itu juga tidak mengawasi anak saya. Menurut saya anak sedikit itu perlu pengawasan yang lebih dari orang tua sekitar. Bagaimana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti diculik atau bagaimana? Karena itu anak saya satu-satunya, Pak. Sayang. Ya. Jadi setiap kali Bapak kesana itu Bapak melihat anak Bapak itu sendirian tanpa pengawasan ya, Pak? Iya, tidak diawasi sama sekali, Pak. Baik, mungkin dari bukannya ada pembelaan? Tidak seperti itu Pak sebenarnya. Orang tua saya itu mengawasi anak saya secara umum seperti anak seumumnya. Hanya saja saya tidak bisa mengawasi sendiri karena saya harus bekerja. Sehingga saya itu meminta pertolongan kepada orang tua saya untuk membantu saya dalam mengawasi dan juga merawat anak saya. Itu Bapak. Jadi alasan Ibu untuk tidak mengawasi secara langsung dan diserahkan kepada ibunya jenengan itu atas dasar Ibu ini bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak Ibu ya? Iya Bapak. Bagaimana menurut Bapak Riko, ada pembelaan lagi atau pendapat lain? Ya, tapi kan nyatanya nggak gitu, Pak. Ibu mertua itu nggak mengawasi sama sekali loh. Nah, dari mana kamu tahu? Kamu hanya sekali saja datang ke rumah, kamu bisa menyimpulkan saya hanya saja sesuai dengan pernyataan kamu yang hanya sekali saja. Sekali gimana loh? Saya kesana itu tiap hari, sering sekali loh. Hampir tiap hari saya kesana, nggak sejam 2 jam. Hampir seharian saya itu di sana dan tidak diawasi sama sekali sama ibu itu. Oke, sudah. Mungkin saya ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Namira, Ibu Kania. Gimana Ibu? Baik Bapak. Oke, anggaplah pendapat kamu itu memang benar. Tapi saya juga ingin membela diri saya dan juga orang tua saya. Karena menurut saya orang tua saya itu seperti itu. Karena ingin menjaga anaknya itu bermain dengan ayahnya. Karena itu orang tua saya itu menghargai kamu Mas ya. Kenapa kamu menyimpulkan sebenarnya upah dengan cara senang saja? Oke. Benar Pak. Ya. Nah, dari catatan Bapak Riko dan Ibu Kania, yang kita tahu itu bahwa orang tua itu wajib mengawasi, mengurus, mendidik, dan memelihara anak dengan baik. Nah, dan itu sudah terdapat dalam undang-undang. Dari percakapan Bapak Riko dan Ibu Kania bahwa Ibu Kania ini melalaikan anaknya, karena dibiarkan sendiri, walaupun ada ibu mertua tapi dibiarkan sendiri gitu, nggak ada yang mengawasi.
oleh kuasa hukum penggugat ini selalu menyalahkan tergugat sejak awal membela. Tidak seperti itu Pak. Saya di sini bertanggung jawab untuk membela klien saya. Oh, berarti Anda itu dibayar hanya untuk pembelanya saja, bukan karena ingin memahami kondisi tergugat juga. Bapak jangan asal saya begitu Pak. Sudah. Cukup. Bapak dan Ibu yang hormat, mungkin kalau ini dilanjutkan dari kuasa hukum nanti akan merambat kemana-mana. Saya akan bertanya dulu dari kuasa hukum tergugat terkait apa yang ingin disampaikan tadi. Mungkin Baik, Pak. Terima kasih. Jadi semua ibu itu pasti tidak ingin anaknya itu rewel sampai dianggap tidak mengurusnya itu. Nah, menurut saya ini tindakan dari ibu kandungnya ini sudah cukup baik sebagai seorang ibu dan juga sebagai kepala keluarga yang menafkahi anaknya. Kalau gitu kenapa nggak di rumah saja? Nafkah yang saya berikan itu cukup loh sebenarnya, itu sudah banyak belum? Gak begitu. Oke, dari kamu itu memang kamu anggap cukup. Tapi beban anak itu semakin lama, semakin besar itu semakin tinggi. Dan kamu tidak pernah mencukupi itu dengan batas yang maksimal ataupun cukup. Itu tidak benar. Sudah. Mungkin dari yang saya tangkap terkait pendapat dari masing-masing penggugat dan tergugat, masih agak sedikit alot ya terkait dengan apa pemahaman dari penggugat dan itu apa dari pemahaman dari tergugat. Mungkin saya beropsi dulu untuk masing-masing penggugat dan tergugat untuk berdiskusi dulu pada kuasa hukum masing-masing. Pak izin, Ya. Bagaimana kalau mediasi ini, masalah ini itu dilanjutkan langsung ke pengadilan? Oh ya. Oke, saya berani saya kalau ke pengadilan. Saya sudah punya banyak bukti untuk menguatkan pendapat saya bahwa saya itu mampu atas nama suara saya sendiri. Bagaimana dengan Ibu? Oke, saya setuju Pak. Karena saya juga yakin bahwa saya itu pasti menang di pengadilan. Apa? Oke. Untuk saudara penggugat dan tergugat dan saudara kuasa hukum, saya ambil kesimpulan bahwa kasus ini tidak bisa berhenti di mediasi, jadi akan dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Dan untuk mediasi kali ini gagal, tapi tidak apa-apa. Ini adalah suatu bentuk upaya untuk mencari titik terang di mana letak ketidaksepahaman antara ibu dan bapak selaku penggugat dan tergugat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu sekalian sudah menyempatkan waktu untuk datang hadir di mediasi kali ini, meskipun pada akhirnya kasus ini tetap akan dilanjutkan ke pengadilan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.